Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara kami remaja Apostol dan siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami menyapa, semoga hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kita. Dan sebelumnya, sebelum kita menjalani hari ini, di hari Kamis 16 Juni 2022, marilah kita beribadah sejenak, kita bernyanyi. Masai balga untuk dosaku, naso adon di tanon natau haporusaku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari yang baru ini Tuhan mengantarkan kami, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu meneguhkan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Mazmur 51 ayat 3. Demikian firman Tuhan, kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Asima roham diau ale di bata khobar tudenggan di basam sese sama aka pangalasyokku khobar tugo dang ni asini roham ima sahakna dongan saporsyaun di bagasa Kristus Yesus. Renungan hari ini adalah doa pengampunan dari Daud, karena dia memiliki dosa atau pelanggaran atau kesalahan yang sangat besar kepada Tuhan. Akibat dosa dan pelanggaran itu, tentu hukuman sudah dekat atas Daud. Namun Bapak Ibu, apa kira-kira dosa dari Daud? Dosa dari Daud adalah dia jatuh cinta kepada Batseba, istri dari Uria. Dan tentu ini adalah melanggar titah ke-10, mengingini istri sesama. Untuk bagaimana caranya supaya Batseba ini dia miliki, padahal dia sudah bersuami, maka suaminya Uria dia suruh untuk berperang. Dia suruh untuk berperang dan akhirnya Uria mati. Akhirnya dia berhasil merebut Batseba yang cantik jelita menjadi istrinya. Saudara-saudara, tentu Tuhan melihat apa di dalam hati, dalam pikiran setiap manusia. Sebelum hukuman itu sampai kepada Daud, ditimpakan Allah oleh murkanya, maka Allah menyuruh Nathan menjumpainya. Nanti kita baca dalam 2 Samuel 12, Bapak Ibu. Nathan berjumpa dengan Daud. Namun Daud merasa seakan-akan dia tidak bersalah dan tidak berdosa atas kedatangan Nabi Nathan. Namun Nabi Nathan dengan lihai membuat ilustrasi dengan berkata kepada Daud, Daud, ada orang kaya dan orang miskin. Orang kaya ini memiliki banyak kambing, banyak dombanya. Namun orang miskin hanya memiliki
1 ekor domba betina. Namun domba betina ini dia pelihara, dia jaga, dan anak-anaknya sangat senang dengan domba betina ini. Namun ada orang kaya tadi yang memiliki banyak kambing, dia kedatangan tamu. Tetapi karena dia enggan untuk memotong sebahagian dari domba atau kambingnya kepada tamunya, maka dia mengambil domba betina dari orang miskin tersebut. Maka Nabi Nathan mengatakan, apa yang kau katakan tentang itu, Daud? Tentu Daud sangat bangga karena dia adalah seorang raja. Apa yang dikatakan raja adalah sebuah kebenaran dan harus dilakukan. Daud murka dengan mengatakan, dia harus dihukum mati. Tidak boleh berlaku seperti itu. Dia harus dihukum mati. Maka Nabi Nathan mengatakan, kaulah orangnya. Saudara-saudara, Tuhan melihat segala perbuatan umat manusia. Namun Tuhan menginginkan supaya kita menyesali dosa-dosa kita dan sampai ke pertobatan. Tentu setiap perbuatan jahat kita ada ganjarannya Bapak Ibu. Tetapi ingat bahwa kasih Tuhan lebih besar dari amarahnya. Bahkan kasih Tuhan menutupi amarahnya Bapak Ibu. Maka yang dibutuhkan Tuhan dari kita adalah datanglah menyesal dan bertobat. Tidak cukup hanya menyesal. Kalau hanya menyesal, mungkin seseorang mengatakan, saya sudah silap, saya sudah salah. Boleh lagi setelah itu dia akan mengulangi perbuatannya. Tetapi Daud tidak hanya sampai di situ, tetapi dia ikut bertobat. Dia bertobat, dia membuat persembahan, korban pelean kepada Tuhan supaya dosanya diampuni. Dia menyesali perbuatannya dan dia kembali kepada jalan Tuhan. Inilah doa pengampunan dosa dari Daud dengan mengatakan, kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Daud datang memohon pengampunan dosa karena dia mengenal Allah, Allah yang panjang sabar dan memiliki kasih setia. Kasih setia Tuhan menutupi segala dosa dan kesalahan kita. Maka Bapak Ibu, saya kira kita semua adalah orang yang berdosa. Dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosa kamu, maka Ia setia dan adil dan menghapuskan segala dosa dan kesalahan. Jika kita percaya kepada Yesus yang menghapuskan dosa kita, maka kita menjadi orang yang dibenarkan. Rom 3 ayat 28 mengatakan, manusia dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi manusia dibenarkan oleh karena iman. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka datanglah berseru kepadanya, memohon pengampunan dosa. Maka dosamu sebesar apapun itu, baik pun itu semerah kermizi, akan putih seperti salju. Dia akan menghapuskan segala dosa dan kejahatan. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita berseru-seru kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu sungguh besar yang dapat menutupi segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengasihi kami, menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang Tuhan suruh utus untuk kami, untuk menebus kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami memiliki banyak dosa, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas, tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Horas.